Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin membahas tema yang sangat menarik, yaitu balasan mendoakan orang lain. Semoga di video ini akan menjadi jawaban buat teman-teman yang selama ini berdoa tapi doanya belum terkabul. Bisa jadi teman-teman belum mencoba cara yang diajarkan Nabi kita untuk mendoakan orang lain. Dalam hadis Nabi dikatakan, di antara doa yang mustajab adalah doa yang kita panjatkan untuk saudara kita atau untuk orang lain. Apalagi kalau yang kita doakan tidak tahu kalau kita sedang mendoakan mereka. Itu lebih bagus daripada kita harus ngasih tahu. Dan kenapa doa ini dikatakan mustajab? Mendoakan orang lain itu bisa dikatakan mustajab buat kita. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi juga dikatakan bahwa mendoakan orang lain ternyata akan diaminkan langsung oleh malaikat. Jadi malaikat pun menambahkan, wahai untukmu yang berdoa, walaupun sedikit pemberian doa untukmu kepada orang lain. Misalnya kita cuma mendoakan, ya Allah, sembuhkanlah, sehatkanlah sahabatku yang sedang sakit, maka malaikat mengatakan, walaka mislu. Begitu juga untukmu, semoga engkau diberikan kesehatan yang sempurna. Kita cuma doa sedikit-sedikit aja yang ikhlas, itu malaikat akan aminkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang itu. Begitu juga malaikat mengatakan, walaka mislu, semoga Allah juga mengampuni doa-doa dosa-dosamu. Ya Allah, lapangkanlah rizkinya, luaskanlah rizki orang itu. Siapapun yang kita lihat, yang melihat kita doakan siapapun, maka malaikat akan mengaminkan doa kita dan mendoakan kita juga. Jadi apapun yang kita doakan untuk orang lain, kita akan dapatkan sesuai apa yang kita doakan untuk orang lain. Kalau misalnya kita mendoakan orang lain, mendoakan zuriatnya atau keturunannya, mendoakan keluarganya, otomatis malaikat akan mendoakan kita, akan mendoakan zuriat kita, keturunan kita, keluarga kita. Tergantung sejauh mana kita mendoakan orang lain. Jadi betapa istimewanya perbuatan ini. Karena apa? Karena doa kita langsung diaminkan oleh malaikat. Kalau kita manusia berdoa, itu memerlukan syarat untuk dikabulkannya doa. Mulai dari makanannya yang kita makan harus halal. Bisa jadi doanya terhambat karena kita masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Masih banyak syarat-syarat untuk memenuhi terkabulnya doa kita. Dan kita tidak tahu sejauh mana doa kita akan dikabulkan sebagai manusia. Tetapi kalau malaikat yang mendoakan kita, otomatis doa malaikat itu mustajab. Doa malaikat itu makbul. Oleh karena itu, sering-seringlah kita mendoakan orang lain yang baik-baik. Mau orang-orang yang baik sama kita, mau orang-orang yang jahat sama kita, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Jangan pernah hasad, jangan pernah cemburu dengan keadaan orang lain yang mungkin saat ini mereka jauh lebih baik daripada kita ekonominya, entah tuh mereka punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita, atau ekonominya lebih tinggi daripada kita, malah kita doakan lagi. Semoga dengan mereka pintar, dengan mereka kaya, mereka ditambah lagi ilmunya sama Allah, kekayaannya ditambah lagi, dan semoga mereka makin bermanfaat untuk orang lain. Saya mau mengutip kisah suksesnya salah satu motivator Indonesia, yaitu Bapak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar yang mungkin teman-teman tahu ya, yang dia mempunyai Menara 165 di Jakarta.
di lantai paling atasnya itu kan ada masjid yang ada lafaz Allahnya ya. Itu histori cerita sebelumnya Pak Ari pada saat punya impian untuk membangun Menara 165 ini, itu berhenti di lantai keempat karena sudah habis uangnya, sudah tidak punya apa-apa. Pak Ari dikatakan tidak masuk akal, tidak mendengar masukan dari teman-temannya. Pak Ari dikatakan segila, segala macam. Dan akhirnya Pak Ari saat itu mendapat nasihat dari ayahnya untuk memulai siapapun yang dia ketemui saat itu di sekitarmu, siapapun yang kamu lihat, siapapun yang melihat kamu, doakan yang terbaik buat mereka. Dan akhirnya Pak Ari melakukan seperti itu, mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan orang lain. Yang lagi jualan lewat di depannya Pak Ari, dia doakan dagangnya laris. Orang-orang yang menghina dia, menyakiti hati dia, dia doakan yang terbaik buat keluarganya, buat karirnya, buat usahanya. Dan percaya nggak percaya teman-teman, setelah 2 tahun Pak Ari melakukan ini, akhirnya Pak Ari bisa melanjutkan pembangunan yang terhenti tadi. Awalnya pembangunannya berhenti seperti kuburan, sepi dan benar-benar Pak Ari nggak ada dana untuk melanjutkan. Dan finally setelah melakukan itu, nasihat dari orang tuanya untuk mendoakan orang lain, setelah 2 tahun dia melakukan itu, akhirnya Pak Ari bisa melanjutkan pembangunannya dia di Menara 165 sampai 25 lantai. Dan dinobatkan masjid yang ada lafaz Allah itu dinobatkan menjadi masjid tertinggi kedua di dunia. Masya Allah ya. Jadi mulai sekarang, yuk kita sering-sering doakan orang lain. Siapa tahu doa-doa kita selama ini yang belum terkabul, dengan mendoakan orang lain, doa kita pun jadi terkabul. Karena yang mendoakan kita langsung malaikat ya, bukan kita. Semoga video ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman yang bertanya-tanya kenapa ya doa saya selama ini belum terkabul. Semoga lewat video ini Allah memberikan petunjuk buat teman-teman. Karena Nabi juga yang mengajarkan kita untuk sering-sering mendoakan orang lain. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.